Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Yusianti. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkayang, tepatnya di kelas 11 MIPA 1. Pada hari ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik serta praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama, ini adalah daftar isinya, mulai dari pengertian gelombang mekanik, jenis gelombang mekanik, sifat gelombang mekanik, serta besaran gelombang mekanik. Nah, kita mulai dengan pengertian. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium dalam penyaluran energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Sekarang kita masuk ke jenis gelombang mekanik. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gelombang mekanik berdasarkan arah getarnya terhadap arah rambatnya. Nah, kalau berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu, dia dibagi menjadi dua lagi, yaitu gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, yang kedua itu gelombang longitudinal, di mana gelombang ini adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Nah, yang kedua itu gelombang mekanik berdasarkan amplitudo. Nah, gelombang mekanik berdasarkan amplitudo ini dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, kalau gelombang berjalan, ini gelombang yang memiliki amplitudonya tetap. Sedangkan gelombang stasioner sendiri adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah. Kita lanjut ke sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, sifat-sifatnya dibagi menjadi 4, yaitu pemantulan gelombang, pembiasan gelombang, interferensi gelombang, serta difraksi gelombang. Nah, yang pertama kita akan membahas pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang, pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Yang kedua, pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang, arah gelombang yang datang mengalami pembelokan karena melewati bidang batas dua medium. Yang ketiga itu interferensi gelombang, perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang membentuk gelombang baru di suatu titik pada medium. Yang keempat dan yang terakhir adalah difraksi gelombang. Peristiwa ini menyebarnya gelombang yang disebabkan oleh adanya celah yang sempit. Nah, kita masuk ke besaran gelombang. Besaran gelombang mekanik itu ada 6. Yang pertama, panjang gelombang, di mana di sini kita mengetahui satu gelombang itu dengan adanya satu bukit dan satu lembah. Yang kedua itu periode gelombang, di mana periode gelombang sendiri adalah waktu yang ditempuh dalam satu gelombang. Bisa dirumuskan seperti ini, T sama dengan T per N. Atau T sama dengan 1 per F. Yang ketiga ada frekuensi gelombang. Nah, frekuensi gelombang ini adalah jumlah gelombang yang dilekatkan oleh suatu barang yang nanti akan mengukur gelombangnya. Contoh rumusnya seperti ini, F sama dengan N per T. Atau F sama dengan 1 per T. Yang keempat ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Jadi,
bisa kita rumuskan seperti ini. V sama dengan lambda per T. Atau V sama dengan lambda per F. Yang kelima ada simpangan. Nah, simpangan ini adalah jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Yang keenam itu ada amplitudo, di mana amplitudo sendiri adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangannya. Sekarang kita lanjut ke praktikum yang pertama. Untuk praktikum pertama, kita memerlukan alat dan bahan, seperti tali serta batang kayu. Untuk langkah kerjanya, 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ikat salah satu ujung tali dengan kayu. 3. Timpa menggunakan beban. 4. Pegang kayu tersebut dan goyangkan. 5. Hitunglah frekuensi, periode, panjang, dan cepat rambat gelombang. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mencari frekuensi gelombang, 2. Mencari periode gelombang, 3. Mencari panjang gelombang, 4. Mencari cepat rambat gelombang. Berikut adalah video praktikumnya. Nah, dari video tersebut dapat kita ketahui yang pertama, panjang tali sudah diberikan kepada Pak Sauji pada pertemuan sebelumnya. Panjang tali yang saya dapatkan 310 cm, jika diubah ke meter menjadi 3,1 meter. Dan waktu yang saya dapatkan dalam pergelombangnya 0,4 sekon. Banyak gelombang yang saya dapatkan pada praktikum pertama yaitu 2 lambda atau 2 gelombang. Nah, di sini ditanya A. Frekuensi gelombang, B. Periode gelombang, C. Panjang gelombang, D. Cepat rambat gelombang. Nah, di sini dapat kita jawab. Pertama-tama kita harus mencari F-nya dulu, atau frekuensinya. Di mana frekuensi sama dengan N per T sama dengan 2 per 0,4. Sama dengan 5. Hasil yang saya dapatkan, frekuensinya adalah 5 Hz. Kemudian kita mencari periodenya. T sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 sekon. Yang ketiga, kita mencari banyak gelombangnya atau lambdanya. Nah, di sini N itu sama dengan 1 atau banyak gelombang itu sama dengan 1. Banyak gelombang yang kita dapat adalah 2. Jadi 2 lambda sama dengan 3,1 meter.
Lambda sama dengan 3,1 per 2 atau dibagi 2 sama dengan 1,55. Yang terakhir kita mencari cepat rambatnya gelombang. Nah, dalam rumus kita mencari cepat rambat gelombang dengan V sama dengan lambda dikali F sama dengan 1,55 dikali 5 sama dengan 7,75 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan lanjut ke praktikum yang kedua. Dengan alat yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan adalah tali dan gabus. Langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ikat salah satu ujung tali pada gabus, lalu pegang ujung tali yang satu menggunakan tangan. 3. Alirkan gabus di sungai yang memiliki arus atau gelombang. 4. Hitunglah frekuensi, periode, panjang, dan cepat rambat gelombang. Tujuannya, mencari frekuensi gelombang, mencari periode gelombang, mencari panjang gelombang, mencari cepat rambat gelombang. Nah, kita masuk ke video praktikum yang kedua. Di sini saya mengambil tempatnya di Jalan Jaku, di sungai daerah Jaku. Berikut adalah videonya. Dari video tadi kita dapat mengetahui yang pertama, kita dapat mengetahui panjang aliran yang akan kita hitung. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, banyak gelombangnya. Nah, panjang alirannya sepanjang 3,1 meter, waktunya 9 sekon, serta banyak gelombangnya 10 lambda. Ditanya, A. Frekuensi gelombang, B. Periode gelombang, C. Panjang gelombang, D. Cepat rambat gelombang. Nah, pertama-tama kita harus mencari F-nya dulu atau frekuensinya. Frekuensi sama dengan banyak gelombang dibagi dengan waktu. Sama dengan 10 per 9, sama dengan 1,11 Hz. Yang kedua, kita mencari periodenya. Periode sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1,11 sama dengan 0,90 sekon. Yang ketiga, kita mencari lambdanya. N sama dengan 1. N tadi kita dapat 10 lambda, jadi kita tulisnya 10 lambda sama dengan 3,1, lambda sama dengan 3,1 per 10 sama dengan 0,31 meter. Yang keempat, kita harus mencari cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombang dapat dirumuskan seperti V
V sama dengan lambda dikali frekuensi sama dengan 0,31 dikali 1,11 sama dengan 0,34 meter per sekon. Mungkin sekian hasil praktikum ini. Dapat kita simpulkan dalam praktikum ini siswa dapat mengetahui mendapatkan variabel-variabel seperti frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Serta siswa mendapatkan bukti nyata dari materi gelombang mekanik melalui praktikum ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.